Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guris dalam belajar matematika kelas 2. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang pengukuran panjang dan berat, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pengukuran waktu. Untuk pengukuran waktu ini kalian bisa membuka LKS kalian, LKS yang ini, buku matematika kelas 2. Silahkan kalian buka di halaman 11. Nah, kalau sudah kalian buka, hari ini kita akan belajar tentang waktu. Tentu saja jika berhubungan dengan waktu, kita akan belajar tentang membaca jam. Coba kalian perhatikan buku LKS kalian. Di sini sudah ada dicontohkan beberapa jam. Ini jam dinding. Di antara kalian mungkin sudah ada yang punya jam dinding di rumah untuk menunjukkan waktu. Seperti kita tahu, di dalam jam itu ada dua jarum. Itu jarum yang lebih pendek dan jarum yang panjang, atau jarum pendek dan jarum panjang. Nah, jam itu ditunjukkan dengan jarum yang lebih pendek, sedangkan jarum yang lebih panjang itu menunjukkan menit. Jadi, jika kalian ingin membaca jam berapa sekarang atau waktu yang ditunjukkan oleh jam sekarang, kalian harus memperhatikan di mana jarum pendek dan jarum panjang jam itu berada. Misalnya, seperti pada gambar yang pertama ini, kalian bisa lihat, itu jarum pendeknya menunjukkan ke arah angka 1, sedangkan jarum panjangnya tepat di angka 12. Maka jam ini bisa dibaca pukul 1. Lalu pada gambar yang berikutnya, yang B, kalian bisa perhatikan di sini jarum pendeknya itu menunjukkan ke angka 3. Berarti ini pukul 3. Sedangkan jarum panjangnya pas ke angka 12. Berarti ini pukul 3 pas. Berikut juga dengan gambar yang ketiga, keempat, dan kelima, semuanya sama saja. Contohnya pada gambar yang ketiga, kalian bisa perhatikan jarum panjangnya mengarah ke angka 12, sedangkan jarum pendeknya ke arah angka 6. Makanya dibaca pukul 6. Bagaimana jika jarum panjangnya tidak mengarah ke angka 12 pas? Contohnya seperti pada gambar yang D ini. Berarti kita tahu jam itu berputar seperti ke arah kanan, seperti ini putarannya. Jadi yang kita baca pertama angkanya itu adalah, karena ini sudah melewati angka 12, atau belum mencapai angka 1, maka ini sudah pukul 12. Tapi karena jarum panjangnya tidak pas di angka 12, maka ini bukan dibaca pukul 12 lagi, tapi pukul 12 lebih atau pukul setengah 1. Membacanya bisa dua, dibaca pukul 12 lebih 30 atau pukul setengah 1. Jadi bisa dibaca berbagai cara. Sama juga yang gambar kelima ini kelihatan jelas bahwa jarum pendeknya hampir sampai ke angka 2, tapi belum sampai dan baru melewati angka 1. Maka ini dibaca pukul 1 lebih 30 menit atau pukul setengah 2. Mengenai membaca jam ini lebih mudah jika kalian diajari oleh orang tua kalian. Jadi kalian bisa minta bantu orang tua kalian untuk membantu membaca jam agar lebih jelas. Karena masih banyak lagi cara membaca jam. Ini masih mencontohkan hanya jika jarum panjangnya di angka 12 dan jarum panjang di angka 6. Bagaimana jika jarum panjangnya mengarah ke angka lain? Nah, kalian bisa minta bantu orang tua kalian untuk mengajari kalian lebih jelasnya. Tapi setidaknya kalian bisa tahu membaca jam yang pukul pasnya. Yang berikutnya, jika tadi kita membaca jam dinding yang berbentuk analog, sekarang kita akan belajar membaca jam yang berbentuk digital. Apa itu jam digital? Jam digital itu adalah jam yang ditampilkan hanya melalui angka-angka. Contohnya pada gambar ini kalian bisa lihat halaman 12. Di sini ada jam digital. Jam digital ini umumnya muncul di layar HP kalian, di jam tangan digital, atau di TV yang ditampilkan di bawah-bawah TV. Itu namanya jam digital. Di sini membacanya lebih mudah karena kalian cukup membaca yang depan ini menunjukkan pukulnya, yang belakang ini menitnya. Jadi jika 8:11 ini dibaca pukul 8 lebih 11 menit. Jadi pukul 8 lebih 11 menit. Jadi yang depan ini menunjukkan jamnya. Lalu pada gambar yang bawah ini terlihat di sini ada angka 09.2 dan 23. Ini artinya cara membacanya yang depan ini menunjukkan jamnya. Berarti ini pukul 9 lebih 23 menit. Nah, yang ini lebih sederhana dan biasanya sangat sering dipakai di HP. Kalian pasti sering melihatnya. Selanjutnya kita akan menyatakan lama waktu kegiatan dalam 1 jam. Nah,
Sebenarnya tidak harus 1 jam, bisa beberapa jam bisa juga. Nah, contohnya jika kalian misalnya sekarang pukul 7, lalu kalian belajar selama 2 jam, maka jam berapakah kalian akan selesai belajar? Nah, cara menghitungnya cukup mudah. Kalian cukup tambahkan 2 jam ke angka 7. Nah, misalnya sekarang pukul 7, maka 2 jam dari pukul 7 adalah silahkan tambahkan angka 2 pada angka 7, yaitu jam 7, jam 8, dan jam 9. Artinya jika kalian belajar pada pukul 7 pas, dan kalian belajar selama 2 jam, maka kalian akan selesai belajar pada pukul 9, yaitu 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi kalian akan selesai belajar pada pukul 9. Nah, itu ada beberapa contoh penerapan jam dan waktu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan, karena ini berkaitan hanya tentang membaca jam saja. Kalian bisa lebih jelasnya, kalian bisa belajar ke orang tua kalian dengan langsung memperhatikan jam dinding yang asli. Nah, Bapak harap kalian bisa mengerti materi ini. Nah, untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang pecahan. Jadi materi kita tentang pengukuran sudah selesai. Untuk lebih mendalami materi kalian bisa mengerjakan uji kompetisi individu ini, halaman 15. Di sini ada 5 soal. Silakan kalian jawab. Kalian tuliskan jawabannya berbentuk angka lalu tulisannya. Contohnya misalnya ini pukul berapa, misalnya ini pukul 2:30. Kalian tulis, dijawabnya berdasarkan angkanya, lalu tulis cara membacanya. Nah, mungkin itu saja materi dari Bapak. Sekian materi pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.